Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda sekalian dan saudariku sekalian, jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan ibu-ibu di dalam mengurus rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak. Ibu-ibu masih menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini ibu lakukan semua untuk semata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala, dan juga mengharapkan surga dengan menambah ilmu di majelis ta'lim ini. Bahkan saya lihat ini ada yang membawa anak-anaknya, Masya Allah ya. Itu ada satu anak ya. Ini saya kasih hadiah nih, Al-Quran nih. Aisyah, ini Aisyah, ini Mbak Aisyah. Masya Allah. Terus. Iya. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa, ibu-ibu, karena wajar ibu-ibu. Jadi sebenarnya ibu-ibu nggak ada alasan karena sibuk mengurus rumah tangga anak. Anak bisa dibawa, suami bisa dibawa nggak? Ya bisa saja bawa suami ngaji kalau memang pengajiannya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bawa anak-anak nggak apa-apa, malah itu menjadi kebaikan bagi dia, bagi anak-anak itu. Dia tahu mamanya nuntut ilmu ini, nanti dia terbiasa dari kecil diajak taklim. Nanti insya Allah kalau dia dewasa, dulu mama sering ajak saya ini, nanti dia juga akan terbiasa ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, judul atau tema kita pada siang hari ini yakni berkaitan dengan satu ibadah yang biasa kita lakukan setiap hari, ya, yakni yang bernama ibadah wudhu. Ibu-ibu yang bawa buku tulis catat itu ya. Yakni judul kita pada siang ini adalah wudhu ya. Kenapa kita bicara wudhu? Karena memang wudhu ini adalah satu ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim pasti setiap hari. Pasti. Karena kita sholat setiap hari. Kecuali kalau wanita lagi datang bulan, ya kan? Atau lagi nifas. Tapi kalau dalam keadaan normal, apalagi laki-laki, maka dia seorang muslim yang sudah dewasa, akil balik dan tidak gila, maka dia wajib sholat. Yakni sholat 5 waktu. Dan sholat itu dia tidak sah kalau tidak wudhu. Oleh karenanya kaedahnya adalah, catat, sesuatu amal atau ibadah yang wajib ya, dia tidak sah dengan satu perbuatan atau ibadah lainnya, maka satu perbuatan atau ibadah lainnya itu juga wajib. Sholat itu dia wajib dan dia tidak sah kalau dia tidak berwudu, bersuci. Maka berwudu itu menjadi wajib. Oleh sebab itu seharusnya
setiap muslim karena setiap hari melakukan wudu, harusnya wudunya itu semakin sempurna. Betul nggak ibu-ibu? Karena tiap hari. Jadi kalau ada orang wudu tiap hari tapi wudunya belum sempurna, berarti ada yang salah itu. Betul nggak? Karena setiap hari. Sama kayak ibu-ibu yang jualan gado-gado. Mungkin kalau pertama kali buka jualan gado-gado masih babo ya dah. Aiko apa yang nak diulek dulu, apalagi pembelinya banyak. Tapi karena setiap hari makin hebat, ya kan? Bahkan pisaunya tuh makin tipis, tempat gilingannya pun makin cekung. Karena setiap hari makin lihai. Kalau yang baru buat takut terpotong jari ya. Tapi karena setiap hari jadi lihai. Udah biasa gitu. Makanya harusnya makin sempurna. Oleh karenanya wudu ini juga, karena kita setiap hari, ibu-ibu yang ngobrol, stop dulu ngobrolnya. Ustadznya lagi ceramah. Kata ini, tadi saya lihat juga nih, lagi baca Quran masih ada yang ngobrol. Ya, itu nasihat untuk saya dan diri kita semua ya. Kalau ada yang lagi baca Quran, stop dulu ngobrolnya. Apa saja stop dulu ngobrol. Kecuali darurat, misalnya ngancam nyawa, barulah boleh ngobrol. Anaknya mau megang kabel listrik, baru boleh ngobrol. Tapi kalau sekedar mau ngomong apa makanan kita hari ini, tidak usah. Simak dulu bacaan Quran. Kata Allah, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah Al-A'raf catat ayat 204. Al-A'raf ayat 2. Apabila dibacakan Al-Qur'an, kata Allah, maka diam, simak, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau orang baca Quran, diam dulu. Jangan kita ikut ngobrol juga. Begitu pula ceramah, nanti dulu. Ya, nanti dulu ceramah. Main HP-nya nanti dulu. Foto-fotonya nanti dulu. Sudah selesai, baru foto-foto. Nggak apa-apa, mau foto-foto ya, nggak apa-apa. Tapi nanti sudah selesai. Ini nasihat untuk saya dan kita semua. Coba kita belajar dulu. Kan marah guru kalau kita, ya, ada guru nggak sini? Kalau anak murid kita nggak ini, nah, coba kalau kita ngajar anak murid kita lihat kita nggak konsen, marah kita kan, dan nggak dapat ilmu. Nah, apalagi ilmu agama. Ini kita nih dihadiri malaikat. Iya, majelis taklim itu ibu dihadiri oleh malaikat dan didoakan oleh binatang-binatang melata, didoakan ibu-ibu, didoakan oleh ikan di laut, dirahmati. Ya, ini para penuntut ilmu agama ini. Maka ibu-ibu sebentar aja, nggak lama, paling lama 2 jam lah, 1,5 jam nyimak ustadznya, ya kan? Itu. Apalagi ustadznya tidak serem, saya tidak serem kan? Kecuali kalau saya serem mungkin lama ibu tuh lihat. Nah, jadi simak itu. Nah, kita kembali tadi ya. Jadi tema kita siang ini yakni wudu. Tujuan kita belajar wudu lagi ini apa? Agar bagi yang sudah benar wudunya makin sempurna. Bagi yang belum sempurna wudunya bisa disempurnakan. Diperbaiki cara wudunya. Kenapa? Karena masih banyak ibu-ibu yang mungkin wudunya itu belum sempurna. Barangkali dia wudu selama ini karena hanya melihat saja, belum belajar nian sama misalnya ustadz, atau hanya melihat mamanya wudu, bapaknya wudu, saudaranya wudu, jadi dia wudu juga. Makanya ada mungkin kekurang sempurnaan dari wudu itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai dari apa definisi wudu itu. Catat, ya. Wudu itu secara bahasa ibu-ibu, dia berasal dari kata al-wadha'ah. Apa? Al-wadha'ah. Apa artinya? Yakni kebersihan atau kecerahan. Jadi makna wudu itu secara bahasa
Itu artinya kebersihan dan kecerahan. Apabila dia dibaca dhammah, ya, dhammah itu di depan, tahu ya? Kan ada di atas fathah, di bawah kasro, di depan apa? Dhammah. Apabila dia dibaca dhammah wudu, maka itu artinya pekerjaannya itu, catat, yakni berwudu. Melakukan pekerjaannya itu namanya wudu. Kalau dia dibaca fathah, ya, wawnya itu dibaca fathah, wadu, itu artinya adalah airnya itu, air untuk kita wudu itu. Makanya kita dengar istilah waduk, ya kan? Misalnya waduk Jatiluhur, waduk apa lagi? Ya pokoknya waduk lah. Itu dari bahasa Arab. Jadi air yang dihimpun. Jadi karena apa? Karena memang bahasa Indonesia ini, ibu-ibu, itu diambil sebagian besarnya juga dari bahasa Arab. Banyak nian bahasa. Makanya juga hari juga diambil dari bahasa kita. Cuman kita kecolongan nih satu hari, Minggu, ya kan? Maka saya ngajak ibu-ibu, sebaiknya kita menyebut Minggu itu jangan Minggu, tapi apa? Ahad. Senin bahasa Arab, Salasa bahasa Arab, Arba'ah Rabu, Khamsah Kamis, Jumat apalagi memang ada di Al-Quran. Ada surat Jumat kan? Tapi kita kecolongan Minggu. Maka saya mengajak ibu-ibu, biasakan menyebut hari Minggu itu hari Ahad, walaupun di kalender tulis Minggu. Nah itu kita kecolongan tuh dari agama. Nah, kita pakai yang punya kita itu. Karena ini Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kita kalau kita punya sendiri, nggak usah kita ikut agama di luar kita. Nama hari kita punya, nama bulan kita juga punya. Cuma sayang kita lebih hafal bulan Masehi. Ya wajar karena memang makai tanggalan Masehi. Tanggal Masehi itu kan perhitungannya matahari. Dimulai dari sejak Nabi Isa, ya kan. Sekarang 2020 Masehi, ya kan. Hafal kita dari Januari, Februari, Maret, hafal. Kalau saya ini suruh hafal nggak bu? Januari sampai Desember hafal. Tapi coba kalau bulan Komariah, ada yang hafal nggak? Tunjuk tangan, saya kasih hadiah juga nih. Apa yang hafal? Tunjuk tangan. Dari Muharram. Coba. Barakallahu fiik. Masya Allah ibu. Apa ibu? Ini bu. Hafal ibu ya, sama ibu. Iya, itu. Hafal ternyata ada satu orang yang hafal. Iya kan? Kenapa? Kenapa ibunda? Kenapa ibunda? Kita sebaiknya nggak wajib nggak wajib ngapalnya nggak berdosa Ustaz apa berdosa tidak hafal tidak berdosa tidak. Cuman lebih baik hafal. Kenapa? Karena semua ibadah kita itu ibu terkait dengan apa? Terkait dengan bulan di tahun Komariah. Betul nggak? Iya. Kita puasa Ramadan terkait dengan bulan Ramadan. Kita haji terkait dengan bulan Zulhijjah. Semua perayaan-perayaan yang suka ibu rayakan itu kan terkait. Ya kan? Rajab terkait dengan apa Rajab? Peristiwa apa? Isra. Rabiul Awal terkait dengan apa? Ya ibu sering apa? Mau? Iya kan? Nah, jadi
sebaiknya kita menghafal sebaiknya, nggak wajib nggak, sebaiknya. Kenapa? Karena itu terkait dengan ibadah kita kaum muslimin, yakni bulan-bulan itu terkait dengan ibadah kita kaum muslimin. Jadi wadu itu dari bahasa Arab. Kemudian makna wudu itu mencatat menurut syariat apa itu wudu itu makna syariat adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk membasuh atau mencuci anggota badan tertentu yang telah diterangkan dan disyariatkan oleh Allah. Guna menghilangkan apa yang menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Saya ulangi, definisi wudhu menurut syariat, ibu-ibu, wudhu ialah menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk mencuci atau membasuh anggota badan tertentu yang telah diterangkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna menghilangkan apa yang menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lain. Berarti di sini ada beberapa catatan. Misalnya, air yang dipakai itu harus suci dan mensucikan. Kenapa ibu-ibu? Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Air kopi, air susu, air teh. Itu air suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Untuk mandi bisa, Bu? Untuk mandi air susu boleh? Boleh lah. Istri saya suka mandi susu katanya. Saya bilang jangan, nanti dikerubutin semut. Kenapa air susu itu katanya supaya kulit wanita lembut dan putih? Saya nggak tahu juga sih. Boleh, tapi kalau untuk wudhu nggak boleh. Makanya dia air suci tapi tidak mencucikan. Makanya air suci dan mensucikan, air hujan, air gunung, dan seterusnya. Kemudian membasuh anggota tertentu, berarti memang ada secara syariat itu bagian yang dibasuh. Nggak boleh kita buat-buat sendiri. Berarti harus ngikutin aturan. Berarti ibadah itu nggak boleh kita kreasi sendiri, sekendak kita sendiri. Nggak ada, dibuat oleh Allah, dicontoh oleh Rasulullah. Tujuannya apa ini? Wudhu itu, yakni agar kita menghilangkan keadaan yang menghalangi kita untuk sholat misalnya, atau untuk tawaf, yakni ibadah yang wajib suci itu. Apa itu? Misalnya hadas besar dan hadas kecil. Kalau orang hadas besar, hadas kecil, dia terhalang untuk apa? Untuk sholat. Nah, penghalangnya itu hilang kalau dia bersuci. Kalau dia hadas besar, wajib apa? Mandi. Kalau dia hadas kecil, wajib wudhu. Nah, itu pelajaran lama. Harus tahu tapinya. Apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dalil syariat wudhu. Catat. Yang pertama dari Al-Quran. Allah berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah sampai akhir ayat. Kata Allah, wahai orang beriman, kalau kamu mau sholat maka basuh wajahmu, tanganmu sampai siku, sapu kepalamu dan basuh kedua kakimu. Nah, ini perintah Allah. Berarti wudhu ini ada di Al-Quran. Catat di surah Al-Maidah surah kelima ayat 6. Nanti ibu-ibu buka di rumah ya. Al-Maidah ayat 6. Itu dalil dari Quran, dalil dari hadis. Dalil dari hadis. Hadis pertama. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo. Tidak akan diterima sholat salah seorang di antara kamu apabila dia berhadas. Tadi berhadas tahu kan? Sampai dia berwudu. Ini hadis dikeluarkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi apa? Tidak akan diterima sholat kamu, sholat di antara kalian apabila dia berhadas. Yakni hadas itu satu keadaan yang menghalangi kita untuk ibadah sholat sampai dia berwudu. Berarti dari sini kita tahu hukum wudu itu wajib. Yang kedua, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil menipu. Ini hadis diriwayatkan Muslim. Dua, kita ambil pelajaran di sini. Ini lebih tegas lagi Rasulullah bilang, Allah tidak akan menerima sholat kita kalau kita tidak bersuci. Berarti bersuci itu syarat sahnya sholat. Ibu-ibu ingat gak apa aja syarat sah sholat? Pertama, suci. Suci apa? Badan, pakaian, dan tempat. Pelajaran SD. Iya, harus ingat kita. Berarti kalau pakaian kita ada kencing anak, sah sholatnya? Tidak sah kalau kita tahu. Sengaja ibu pakai kencing anak perempuan. Itu pelajarannya kan, kalau anak perempuan harus dibasuh. Kalau anak laki-laki yang belum makan belum makan makanan, cuma nete aja, maka boleh disiram saja, percikan. Itu bab fikih. Suci tempat. Yang kedua, menutup aurat. Sholat ini. Bahkan menutup aurat ini juga sebaiknya sempurna. Masih banyak ibu-ibu yang sholatnya belum sempurna menutup aurat. Apa contoh Ustaz? Transparan. Istri saya sering cerita, ada ibu-ibu sholat pakai mukena putih. Mukena putihnya mungkin udah 7 tahun ya. Jadi tipis sudah. Jadi menerawang apa yang ada di dalam. Astagfirullah. Apalagi kalau pintu masjidnya di belakang terang. Ini ustadznya dia juga enggak. Ini ibu-ibu perhatian nih masalah pakaian. Kemudian masalah kesempurnaan dari menutup auratnya itu. Misalnya memakai tertutup telapak kaki ya kan, tertutup. Ya kan wajib kan? Nah, ini jadi perhatian. Kemudian apalagi masuk waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu adalah satu ibadah yang sudah aku tentukan waktu-waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
Jadi sholat itu tidak sah kalau belum masuk waktu. Nah, sekarang kita sudah ada nih. Nah, jadi kalau ibu ini sekarang nih sholat asar jam 15 lewat 20 berapa nih? 25 ya? Nah, ibu sholatnya 15 lewat 5 belum masuk berarti sah nggak? Nggak sah. Yang terakhir syarat sah sholat itu apa? Menghadap. Kalau menghadap kiblat, kalau Ka'bahnya terlihat harus menghadap Ka'bahnya. Kalau Ka'bahnya tidak terlihat maka cukup menuju ke arah Ka'bah itu. Kalau kita di Indonesia ini ke arah mana tuh? Ke arah agak serong sedikit ya, ke arah barat itu ya. Atau di masjid lah, sudah ada masjid. Nah, itu pelajaran kita ini. Bahwa menunjukkan wudhu itu hukumnya wajib. Kemudian dalil yang ketiga dari ijma' kesepakatan, catat, bahwa seluruh ulama dan kaum muslimin ya, seluruh kaum muslimin sepakat bahwa yang namanya wudhu itu wajib. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita masuk bab yang ketiga, keutamaan wudhu. Catat ibu-ibu yang mencatat. Yang A, keutamaan wudhu yang A, ibu-ibu, wudhu itu separuh iman, setengah dari iman. Dari Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman. Bersuci itu, berwudu itu separuh atau setengah dari iman. Berarti ini menunjukkan keutamaan berwudu itu. Sampai kata Nabi dia setengah dari iman. Jangan main-main loh, Bu. Wudu yang kita lakukan setiap hari itu kata Nabi separuh daripada iman. Setengah dari iman nih Bunda. Makanya jangan dianggap remeh wudu yang ibu lakukan itu. Kalau soal ibu-ibu mau cantik, iya gak dilarang ibu-ibu pakai apalah skincare apalah. Tapi kalau tidak wudu, nggak terpancar itu yang namanya kecantikan. Karena kecantikan sejati muslimah itu, yakni wanita beriman itu adalah dengan wudu. Makin sering ibu-ibu berwudu, makin banyak berwudu, maka makin terpancar kecantikan. Walaupun kulit ibu nggak pakai skincare apa segala macam. Saya nggak tahu lah, pokoknya itulah ya. Ibu-ibu kan suka tuh, ibu pakai pemutih wajah itu kan. Tapi kalau keputihan malah nggak mau ibu-ibu. Kemudian yang B, yakni keutamaan wudu yang B, wudu itu dapat menghapus dosa-dosa. Catat ibu-ibu. Wudu itu menghapus dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat. Dosa kecil kan banyak tuh. Nggak ada di antara kita yang lepas dari dosa kecil. Semua kita pernah melakukan dosa-dosa kecil. Ya kan, nyubit kawan kita, ya kan, sampai sakitan dia. Itu dosa juga kalau kawan kita nggak suka. Cuman dia nggak ngomong. Itu dosa kecil. Ya kan? Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Iza tawaddo'al abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ghainaihi ma'al ma'." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya,
maka keluarlah setiap dosa dari wajahnya yang dia pernah melihat yang haram. Dengan kedua apa? Mata. Bersamaan dengan air atau di air yang terakhir menetes dari apa? Wajahnya, wajah kita itu. Apabila dia mencuci kedua tangannya, kata Rasulullah, maka keluarlah setiap dosa dari kedua tangannya yang pernah dia lakukan dengan dua tangannya. Bersamaan dengan air yang mengalir atau air yang terakhir menetes dari tangannya. Apabila dia membasuh kakinya, maka keluarlah dosa dari kakinya itu. Bersamaan dengan air yang mengalir di kakinya itu atau tetesan terakhir. Jadi ibu-ibu jangan anggap remeh yang namanya wudu itu. Berarti makin rajin ibu berwudu, makin banyak dosa kecil yang gugur. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah. Nih siapa yang wudu dosanya netes sama. Ini ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua, iza tawadda'a ar-rajulul muslimu kharajat zunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi fa iza qa'ada fa'ada maghfuran lahu. Apabila seorang muslim wudu, kata Rasulullah, keluarlah dosa-dosanya dari pendengarannya, dari matanya, dari kedua tangannya, dari kedua kakinya. Apabila ia duduk menanti sholat, dia duduk dalam keadaan dosanya sudah diampuni. Kan kita biasa kan, kalau kita sholat di masjid, kita habis wudhu nunggu sholat. Nah, kita habis wudhu itu kata Nabi, dia dalam keadaan sudah diampuni dosanya. Di hadis yang ketiga, keluar dosanya itu dari badan kita ibu-ibu, sampai dari bawah kuku-kuku ini keluar dosa itu. Maka alangkah beruntungnya kalau seorang wanita yang dia rajin berwudu. Ya. Kemudian yang C, catat. Orang yang berwudu dengan sempurna atau wanita yang berwudu dengan sempurna, lalu dia berjalan ke masjid untuk melakukan sholat secara berjamaah, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Saya ulangi ibu-ibu. Orang yang berwudu dengan sempurna, lalu ia berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat secara berjamaah, maka setiap langkahnya menghapus dosa, mengangkat derajat. Rasulullah pernah bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid yang tidak ada lain niatnya untuk sholat, maka langkah kaki kirinya menghapus dosanya, langkah kaki kanannya menulis pahalanya sampai dia masuk ke masjid. Dari sini kita tahu keutamaan wudu di rumah. Boleh tak wudu di masjid? Boleh. Bahkan ini kemudahan di zaman kita ini. Di zaman Nabi belum ada itu tempat wudhu di apa? Di masjid Nabi. Karena dulu susah air. Kini kita ya Allah, mudah nian air untuk wudhu. Jangankan di rumah, di masjid aja berlimpah-limpah sebagian masjid air. Boleh kita wudhu di masjid, tapi kalau melihat hadis tadi itu lebih utama kalau kita wudhunya di mana? Di rumah. Kata Nabi tadi, siapa yang wudhu di rumah lalu dia berjalan ke masjid, tujuan dia ke masjid itu untuk sholat.
bukan untuk mamerin kunyitnya atau kalungnya, gelang, bukan untuk itu, maka diampuni dosa-dosanya langkah kaki kirinya, diangkat derajatnya kaki kanan. Berarti makin jauh dia berjalan, makin besar pahalanya, makin banyak dosa dihapus. Kalau gitu Ustaz, saya nak berjalan ke masjid raya bela, jangan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kata Nabi juga, kalau sholat itu jangan jauh-jauh, sholatlah di masjid yang paling dekat. Kalau perempuan kan gak wajib ke masjid, tapi jangan dilarang kalau mau ke masjid. Tadi keutamaannya itu. Kalau ibu mau dapat keutamaan, salah satunya keutamaan berwudu, yakni menghapus dosa, mengangkat derajat. Kemudian yang D, wudu dapat mengangkat derajat seorang hamba. Rasulullah pernah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian beberapa hal yang dengannya Allah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, mau Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sempurnakanlah wudu walaupun dalam keadaan sulit. Seringlah melangkahkan kaki ke masjid, yakni sholat jamaah, dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Makanya ibu-ibu kalau misalnya di masjid ada taklim antara maghrib isya, ibu kalau nggak ada kerjaan yang penting atau apa, tunggu aja di masjid. Ini salah satu keistimewaannya ini, yakni mengangkat derajat, menunggu sholat setelah selesai sholat. Bahkan ini setinggi-tinggi perjuangan kata Rasul. Yang E, catat ibu, yang E, yang catat ini. Orang yang berwudu dengan sempurna, catat. Orang yang berwudu dengan sempurna, lalu ia berangkat menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Udah ibu? Maka ia akan mendapatkan ganjaran yang sempurna meskipun sholat jamaah itu sudah selesai. Lihat ini. Siapa yang wudhu dengan sempurna lalu berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, maka dia tetap dapat ganjaran. Apa ganjarannya? 27 derajat. Walaupun di masjidnya orang sudah selesai. Ini hadisnya ini. Kata Rasulullah, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa berwudu lalu sempurna wudunya, ya. Ya. Sempurna ya. Wudunya, kemudian dia ke masjid, namun ia mendapati orang-orang telah selesai mengerjakan sholat jamaah, maka Allah berikan ganjaran kepadanya seperti ganjaran orang yang sholat berjamaah. Itu tidak mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu sudah rajin ke masjid, ya, sudah rajin ke masjid, kemudian suatu saat ibu tidak ke masjid karena satu sebab, ibu tetap dihitung dapat pahala. Sampai seperti itu. Bahkan dalam kaedahnya ya, siapa saja yang biasa melakukan sesuatu ibadah, lalu karena sebab yang syar'i dia tidak bisa mengerjakannya, maka dia dihitung tetap dapat pahala seperti dia mengerjakannya. Misalnya ada ibu-ibu yang rajin Senin Kamis, ada nggak? Lalu suatu ketika ibu sakit, tidak bisa Senin Kamis, ibu tetap dihitung dapat pahala puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena ibu sudah biasa melakukannya. Ibu tidak melakukan karena dalam keadaan
Paham ibu-ibu? Maka membiasakan kita beribadah itu mendatangkan manfaat. Walaupun kita tidak bisa mengerjakannya dalam kondisi tertentu. Misalnya karena sakit, karena kesibukan yang memang gak bisa ditinggal, karena safar bepergian. Lalu ibu gak bisa. Ibu biasa sedekah rajin. Setiap mau pergi anak-anak sholat Jumat titip ya nak, masukkan ke kotak masjid. Iya ma. Setiap ke masjid, bahkan bukan setiap Jumat saja, setiap ke masjid titip anak-anak. Lalu suatu ketika ibu bokek, gak ada duit, lagi kosong, lagi gak ada. Bulan tua kayak bulan ini lah ya. Ibu, aduh gak ada duitnya. Aduh, mana kata anak ibu. Gak ada nak, lagi ini. Ibu tetap dapat pahala. Kenapa? Karena ibu sudah terbiasa. Maka ibu biasakanlah melakukan amal yang baik. Sehingga sesuatu amal itu saat ibu tidak bisa mengerjakannya karena satu hal yang dibenarkan syariat, ibu tetap dapat pahala. Sama seperti tadi itu, ibu lah biasa ke masjid. Wudhu dari rumah udah pakai mukena, tidak lagi menor-menor, udah memang mau sholat. Lalu sampai masjid rupanya selesai orang sholat. Maka ibu tetap dapat pahala ibunda. Kecuali kalau ibu sengaja. Apa sengaja? Karena masih nonton film Korea. Kelak, tidak dapat itu. Karena sengaja. Tapi karena misalnya kesiangan, atau karena air ngacet dan sebagainya, atau anak rewel, lalu telat, dapat itu. Nah, inilah hebatnya itu amal dalam kita itu. Maka nggak ada alasan. Sudah selesai sholat, ibu tetap dapat pahala 27. Yang F, wudu adalah ciri ya yang membedakan umat Islam dari umat-umat selainnya ketika memasuki surga. Wudu adalah ciri yang membedakan umat Islam dari umat-umat selainnya ketika masuk surga. Ya, nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya itu, beliau pernah berkata kepada sahabat beliau, alangkah inginnya aku melihat saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Maka beliau menjawab, bukan, kalian adalah sahabatku. Adapun saudara-saudaraku itu, mereka itu orangnya belum muncul. Maka sahabat bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah kau dapat mengenali mereka saudara-saudaramu padahal mereka belum ada, belum muncul, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, beliau kasih perumpamaan, bagaimana wahai sahabatku pendapat kalian kalau ada seseorang yang mempunyai seekor kuda yang berwarna bulunya itu putih cemerlang, ya. Dia kuda putih itu berada di tengah-tengah gerombolan atau kelompok kuda yang bulunya hitam. Bisa tak orang yang punya kuda itu mengenalinya? Bisa ibunda? Bisa. Karena dari warna putih terang dari di antara yang hitam tadi. Ya bisalah kata para sahabat. Bisa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, demikian pula saudaraku itu. Mereka dalam keadaan putih cemerlang pada wajah, tangan dan kaki mereka karena bekas wudu. Sedangkan aku nanti menjadi pemandu mereka untuk datang ke telaga Al-Kautsar. Jadi Nabi tahu nih, ini orang tidak pernah wudu. Ini orang yang sesekali wudu
ini orang yang rajin wudu. Dari mana? Nabi tahu dari wajah ibu-ibu. Oh, ini kaumku nih, dia rajin wudu. Nanti diajak oleh Nabi ke telaga. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu ibunda ada telaganya di akhirat. Nah, Nabi kita itu Nabi Muhammad ada juga telaganya. Namanya itu Telaga Al-Kausar. Catat itu. Telaga Al-Kausar. Warnanya itu putih dari susu, lebih putih dari susu. Manisnya itu lebih manis daripada madu. Dia punya cangkir itu, bejana di pinggirnya itu sebanyak bintang di langit. Banyak niat. Umat kita, insya Allah kita mudah-mudahan termasuk orang yang minum telaga Nabi. Yang kata Nabi, siapa yang sudah meminum telaga Al-Kausar, telagaku itu, dia tidak akan haus selama. Berdoalah kepada Allah, ibu minum di telaga Kausar. Kan salah satu, kan nanti di akhirat itu ibunda, ada episodenya. Ada yang namanya Padang Mahsyar, ya kan? Ada namanya dikasih buku catatan amal. Nanti kita dikasih tuh. Si Amri ini nggak ada ibu, dari yang besar sampai yang kecil tercatat semua di buku kita itu. Nggak bisa kita nolak. Wih, tanggal sekian kau ngecein si Anu, tanggal sekian kau. Iya, catat semua rincinya. Siapa yang nyatat? Iya, rakib. Sekarang ibu nggak tahu nanti. Buka. Ada lagi namanya hisab. Yaumul hisab, yakni perhitungan. Kita akan dihisab, diajak dengan Allah. Kita lama bu sidang di akhirat tuh. Nanti kita satu-satu menghadap sama Allah. Amri, kau kenapa dulu kau tak taat sama aku, kata Allah. Nanti saya berjawab, begini ya Allah. Satu-satu, bayangkan lama nih ibu. Nanti ada namanya mizan, timbangan. Amal baik kita ditimbang dengan amal buruk. Lama ibu. Ada yang namanya padang mahsyar. Lama. Itu lama kita nunggu, bayangkan bu. Kata Nabi SAW, semua manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia terakhir, itu akan dikumpulkan di satu padang namanya Padang Mahsyar. Dalam keadaan telanjang bulat dan belum disunat. Sampai Aisyah istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, aku tak malu? Kata Rasulullah, gak ada lagi malu di sana karena masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kalau sekarang ada orang telanjang pasti ribut kita. Woi kau, apa? Iya kan? Kalau di sana nggak lagi, masing-masing sibuk dengan urusan kita. Maka orang tergantung dengan amalnya. Makanya dibilang di hadis itu di apa? Di Padang Mahsyar itu ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pun, ada yang tenggelam oleh keringatnya ibunda. Kenapa? Karena jarak matahari itu hanya satu mil, dekat. Sekarang aja gitu kadang kepanasan. Coba ibu, maka ibu-ibu sudahlah, stoplah kita, berhentilah dari segala dosa. Bayangkanlah nanti perjalanan yang panjang kita akan lewati itu ibu. Dunia ini sebentar ibu. Kata Nabi umur kita tuh 60-70. Ada yang 60-an, di atas 60 berapa orang? Ada 7 tangan yang di atas 60. Wah, enggak ada. Oh, cuma 1. Dua. Itu di atas 60 baru dua orang ya? Iyalah, di atas 60 ya. Cuma 1, yang lain di bawah 60. Kata Nabi, umur umatku tuh 60. Bentar bu di dunia ini. Tidak terasa. Dulu kita masih terbayang kan ibu anak-anak mandi hujan. Sekarang nggak punya cucu. Dikubur lebih lama.
Itu sahabat Nabi itu, Bu. Di kuburnya Utsman, Ali, Umar, Abu Bakar, Nabi sendiri itu sudah 1400 tahun, Bu. Bu, itu ngapa jadi ngobrol kok? Perhatikan lagi. Umur Nabi itu cuma 63 tahun, Bu, di dunia. Tapi di kuburnya sudah 1400 tahun. Lebih lama di waktunya di makin lama jarak kiamat makin lama. Jadi apa yang dicari dunia nih, Bu? Sudahlah ngumpulin harta dengan cara berdosa itu, sudahlah. Keluarkan haknya. Zakat, infak, sodako, itulah yang nolong kita, Ibu. Jangan sampai penyesalan yang di surah Sajadah itu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, kami baru melihat, baru mendengar, benar-benar dia itu. Balikkanlah kami ke dunia, ya Allah, sebentar aja. Kami akan membagikan harta yang kami tinggal tuh. Kalau ibu mengumpulkan harta, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malam jadi siang, siang jadi menghalalkan segala cara. Ibu mati jadi rebutan. Bukan jadi rebutan anak cucu. Kalau tidak soleh-soleha, harta yang dicari siang malam tadi itu, nggak tahu waktu tadi itu jadi rebutan anak cucu. Kalau anak cucunya tidak soleh-soleha, belum hancur badan ibu ini oleh belagum. Itu rumah untuk aku, itu tanah untuk aku lah. Bapak emaknya belum mati, belum jadi tanah. Hah, betul ibu? Cobalah ibu. Coba ibu berpikir lah. Jadi panjang itu. Maka Nabi SAW di hari kiamat nanti dikatakan di hadis ini, beliau tahu itu mana ibu-ibu yang rajin wudhu. Kini aja kelihatan nih wajah-wajah yang rajin wudhu. Iya dah ibu-ibu. Kelihatan wajah. Walaupun wajahnya hitam kelihatan. Beda orang wanita yang rajin wudhu tuh beda. Ibu-ibu bisa tahu mana ibu-ibu yang wajahnya itu memang terpancar dari hati. Beda. Kalau enggak ada istilah antagonis, ya kan? Protagonis dan semua. Beda itu ibu-ibu yang rajin sholat tuh penyabar, pemaaf, tidak pemberang ke laki, tidak pemberang ke anak. Ya, dia sabar dia. Alhamdulillah. Tidak ada mudah nyumpain laki. Itu ibu, matilah kau, astagfirullahaladzim. Ini laki ini, doanya mati. Kemudian yang G, kata ibu, wudu adalah cahaya bagi hamba pada hari kiamat. Bu, kita bisa nengok ini kenapa? Karena ada cahaya. Andai kata nggak ada cahaya, baik ini cahaya matahari, cahaya lampu, kita nggak bisa melihat. Walaupun mata kita normal, tapi penyebab orang bisa melihat itu karena cahaya. Coba bayangkan ibu tiba-tiba ada di suatu tempat dalam keadaan tidak ada cahaya, gelap. Kira-kira ibu bisa jalan enggak? Hah? Bisa, Bu? Tidak bisa. Kalau ibu gelap di rumah, bisa karena ibu lapal. Oh, iko pintu kamar. Ya kan? Iko pintu kamar mandi. Iko hidung suami kok. Ya kan? Terpegang hidung, ya kan? Kenapa? Karena ibu lapal. Iko kompor gas, iko kulkas. Walaupun tadi itu meraba, karena udah pernah ke situ. Coba bayangkan ibu-ibu. Tiba-tiba ibu ada di satu tempat, misalnya di Afrika lah, dalam keadaan gelap. Ibu tahu dibawa orang ke Afrika, nggak tahu di mana. Kira apa yang terjadi, bisa jalan? Tidak bisa. Malah kita takut. Coba ibu-ibu bayangkan, itu di dunia.
ibu-ibu tidak pernah ke akhirat. Siapa yang pernah ke akhirat? Coba bayangkan ibu-ibu tahu-tahu ada di akhirat dalam keadaan gelap. Coba bayangkan. Ada ustaz jauh-jauh akhirat, kubur aja. Yang lebih dekat dari dunia ini alam kubur. Siapa yang pernah dikubur? Siapa yang pernah dikubur? Mau dikubur ibu? Mau dikubur? Mau nggak mau? Saya dan ibu semua pasti dikubur. Iya. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyin ardin tamut. Seseorang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok hari. Seorang tidak tahu di bumi mana dia mati. Saya nggak nakutin, nggak tahu di antara ibu-ibu nih atau saya sendiri. Datang ajal kita nanti habis pengajian ini, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kematian itu rahasia Allah. Coba ibu tahu-tahu mati, tahu-tahu dibangkitkan oleh Allah, dikubur, dibangun, ditanya oleh Raqibun Atid, man rabbuka dan seterusnya dalam keadaan gelap. Makanya kata Rasulullah, dijelaskan para ulama, hendaklah kita menerangi kubur kita. Salah satu yang menerangi kubur itu adalah banyak membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kembali ke tadi, wudu itu adalah cahaya kita di hari kiamat. Kata Rasulullah, tablughul hilyatu minal mu'minin haitsu yablughul wudu. Perhiasan kaum mukminin itu sebanyak wudu yang pernah dilakukannya. Ini hadis dikeluarkan Muslim, Nasai. Ini ibu-ibu wanita ini kan suka itu berperhiasan, ya dah. Semua wanita itu normal, istri saya, ibu-ibu semua nih pasti suka dengan yang namanya perhiasan. Gelang, cincin, kalung, giwang, sampai yang di perut juga, di kaki juga kalau bisa lakinya menyediakannya kan. Mau suka ibu perhiasan itu. Oleh karenanya kata Rasulullah, perhiasan kaum mukminah itu sebanyak wudu yang pernah dia dilakukan di dunia. Berarti kalau ibu-ibu rajin wudu di dunia, di akhirat nanti ibu banyak dikasihi perhiasan. Sekarang aja kita senang kan kalau banyak perhiasan. Normal itu. Lihat aja ibu-ibu nih, Masya Allah. Sininya. Walaupun imitasi ya kan. Bukan emas atau perak asli ya kan. Itu nggak apa-apa, itu memang fitrahnya perempuan. Kalau laki-laki ya tidak boleh, haram laki-laki pakai, apalagi emas. Perempuan normal nggak apa-apa, dihalalkan sutra dan emas bagi perempuan, itu normal. Maka tapi sebaik-baik perhiasan itu adalah wudu. Kenapa? Karena nanti di akhirat wanita itu akan banyak pakai perhiasan sesuai dengan jumlah wudu yang dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya yakni yang H ya. Wudu itu keutamaannya dapat mengurai ikatan setan. Catat ibu. Keutamaan wudu yang nomor H, wudu itu dapat mengurai ikatan setan. Berkata Rasulullah SAW, kalau kita tidur, setan mengikat tengkuk kepala kita ini, ya, 3 ikatan. Berapa? Kalau kita tidur, Bu, ini Nabi yang mengatakannya. Kalau kita tidur, itu setan mengikat 3 ikatan di kepala kita, di punggung ini kita ini, tengkuk kita ini. Setiap ikatan tali yang setan ikat itu ditiupnya. Apa dia sambil dijampi-jampinya? Apa katanya? Malam masih panjang, tidurlah. Hah? Malam masih panjang, tidurlah. Jika dia atau jika kita bangun
dan berzikir kepada Allah lepas ikatan tali pertama. Jadi kalau kita bangun lalu zikir, apa zikirnya Ibu? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusur. Salah satu zikir bangun tidur, maka lepas ikatan pertama. Ya. Jika ia berwudu, maka lepaslah ikatan yang keberapa? Kedua. Tapi kalau bangun terus tidur lagi, apa? Kena ike lagi. Kali dia bangun, lepas dia zikir tadi. Lalu dia wudu, maka lepas ikatan kedua. Lalu dia sholat, baru lepas ikatan ketiga. Apa kata Rasulullah? Sehingga pada pagi harinya ia menjadi orang yang bergairah, bersemangat dan segar. Kalau tidak, kata Rasulullah, maka jiwanya menjadi buruk dan malas. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba lihat Ibu, orang-orang yang sukses, orang-orang yang taat, itu bangunnya pagi. Ini kebiasaan kaum muslimin. Yang berat itu memang bagi orang munafik itu salah satunya sholat subuh. Berat. Karena tadi itu diikat 3 ikatan. Bahkan ada yang matanya dikencingi apa? Dikencingi setan. Ini ada hadisnya. Ustaz, bagaimana kencing setan? Ya jangan saya nggak tahu. Nah, pokoknya dikencingin setan aja udah. Gak bangunnya. Iya, karena nggak biasa. Coba lihat kita yang ibu-ibu yang rajin bangun, apalagi ibu-ibu, masya Allah. Kalau bulan Ramadan tuh kami masih tidur, ibu-ibu udah bangun, sibuk di dapur ya kan, tanggung masak macam-macam, baru bangunin suaminya, bangunin anaknya, sabar nih. Alangkah banyaknya pahala ibu-ibu. Sudahlah ibu puasa nyiapin apa? Sahur, nanti nyiapin buka puluh, alangkah banyaknya. Semoga Allah merahmati ibu-ibu sekalian. Itu tadi. Maka ibu-ibu jamaah pengajian ini harus tahu tadi itu. Bangun. Beda loh orang yang rajin bangun pagi dengan yang rajin bangun siang itu. Salah satu ciri orang pemalas itu yakni bangunnya betul Ibu? Kalau ibu lagi malas-malasan apa yang digawe? Ya itu udah selonjor kan? Scroll HP. Nonton Korea ya kan? Kalau orang yang rajin enggak, dia bangun subuh. Dia kata ibu tadi rajin sholat malam, subuh bahkan ke masjid, lalu baca Quran ya Allah. Sehingga segar dia. Semangat ngadapin hari yang baru. Begitu terus setiap hari. Besok pagi, begitulah. Perasaan kita baru sebulan yang lalu pengajian saya. Nah, bayangkan. Ibu waktu itu nggak hadir. Karena ada yang wafat ya. Nah, nggak terasa nih. Tahu-tahu sudah sebulan ternyata. Udah pengajian lagi gitu, masya Allah. Hidup tuh nggak terasa ibunda ya. Jadi tadi tuh bahwa kalau wudu itu salah satu manfaat wudu itu, keutamaan itu mengurai ikatan setan. Ustaz, bagaimana caranya supaya bangun mudah? Banyak. Pertama, kurangi makan. Iya, kalau banyak makan Bu, payah bangun. Karena bekerja. Makanya perut mukmin itu kata Rasulullah sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Tapi kalau makanan semua berat itu, pasti ngantuk tuh lah. Apalagi kangkung. Ibu suka makan kangkung semua, udah dah. Itu caranya supaya bangun mudah itu, bangun sholat malam, sholat subuh. Sebelum tidur tuh makannya dikurangi, jangan makan. Yang kedua, tidurnya di pangkal malam, di awal malam. Jangan ibu begadang. Kalau ibu begadang,
Udah cepat apa? Makanya yang sebaik-baik wanita itu dia yang cepat tidur. Tapi sekarang memang HP ini jadi itulah. Ibu-ibu sudah ketemu di masjid tadi masih ngobrol tangting ngobrol ini sampai sudah tidur lah kata lakinya. Jam 11 sih kok. Itulah menyebabkan bangun subuhnya susah, apalagi mau bangun sholat malam. Maka tidur dipercepat. Rasulullah itu ibu, beliau nggak suka ngobrol-ngobrol yang nggak ada manfaat habis sisa. Beliau langsung tidur. Dan orang tua kita dulu, apalagi sebelum ada listrik, dah. Ya bu, kenapa orang tua kita dulu mudah bangun subuh? Karena orang dulu tuh cepat tidurnya. Kan listrik belum ada dulu. Iku memang listrikku penyebab kita begadang dulu. Karena dulu orang lampu apa namanya? Teplok itu kan, yang hitam hidung dibuat dulu. Lampu colok, ibu pengalaman. Semua kita lah, ya kan? Kita tidak ada lagi kawin tidur sepi. Ya, coba kalau lagi lampu mati kan, diam tenang. Jadi orang banyak begadang, makanya lambat bang. Apalagi selanjutnya, yang apa namanya? Lalu sunnah tidur. Apa sunnah tidur bu, mak? Berwudu. Tidurnya dimulai dengan apa? Ini di sebelah kanan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bahkan ada sunnah yang lain tuh, kalau kita mau tidur membaca 3 kul dan ayat kursi. Selesai kita tiupkan kemana? Ke telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa sentuh. Ini amalkan nih. Kalau mau tidur wudhu sempurna, lalu ibu baca 3 kul sama ayat kursi, tiup telapak tangan, ibu usap sampai lalu ibu tidur, dimulai dengan lambung kanan lalu baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu sunnahnya. Kalau Ustaz boleh enggak ngobrol dulu sama suami? Boleh, enggak apa-apa. Aduh, lagi nak unek-unek marah. Tadi abang apa udah ngangkat telepon saya? Tidak apa-apa, ngobrol lah. Bukan jangan belagu dulu ya kan? Nggak tidur lagi belagu dulu jadi tidak. Sudah tidur. Yang selanjutnya boleh diusahakan dengan cara dari luar, itu kan dari diri sendiri. Bangun subuh itu dari luar. Contohnya apa? Ya ini dengan cara minta bangunkan ke orang rumah. Bangun saya kak, bangun saya bang, bangun saya kau pak suami. Jangan kau bangun dewek, bangunkan saya. Atau dengan anak boleh. Atau dengan cara yang praktis, jam beker atau sekarang ada alarm itu caranya itu. Tapi yang paling penting apa tadi? Niat yang apa? Niat yang kuat. Kalau ibu niat kuat berdoa sama ya Allah, bangunkan aku ya Allah. Aku pengen sholat subuh di awal waktu. Ibu catat itu di surah surah Al-Isra. Surah 17 tuh ayat 78. 78, 79, 80 itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sejak terbenam matahari sampai terbit matahari. Dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Ini sholat siang dan sholat malam. Yakni zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu di ujung ayat itu Allah secara khusus, nanti lihat ya di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 78. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dan dirikanlah sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu ada malaikat yang menyaksikan.
Coba ibu. Nah, ini keistimewaannya sholat subuh. Nah, sudah catat tadi ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kita bangun subuh itu mudah. Tentu kalau dalam ilmu tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, ada lagi sebab-sebab mudah bangun subuh itu ibu. Contohnya apa? Mengurangi dosa mata dan telinga. Penyebab kita malas ibadah ini ibu dosa bu. Kalau ibu banyak ngomongin orang, nengok hal-hal dosa, jangankan dosa yang tidak manfaat saja, itu berat mata itu. Tapi kalau matanya terjaga, telinga kita terjaga, mudah kita. Kenapa kita malas baca Quran tuh? Kadangkala boleh jadi penyebabnya karena banyak dosa dari lisan ini, Bu. Kenapa mata kita susah terbuka untuk bangun sholat? Karena mungkin boleh jadi mata kita banyak melihat sesuatu yang apa? Dosa, yang enggak maksiat, yang enggak bermanfaat. Iya, Ibu. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah yang orang yang berwudu dengan sempurna lalu ia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan dimudahkan jalannya menuju sorga. Catat ibu, orang yang berwudu dengan sempurna lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan dimudahkan jalannya menuju sorga. Ini hadisnya. Nabi SAW, ini dari sahabat Abu Hurairah. Nabi pernah berkata ke Bilal, "Ya Bilal, aku mendengar suara selopmu, suara sendalmu berjalan di depanku di sorga. Amal apa yang kau lakukan?" Apa kata Bilal? "Tidaklah aku ya Rasulullah melakukan amal yang paling harapkan pahalanya itu, hanya saja setiap aku wudu, ya, baik malam atau siang, aku selalu mengerjakan sholat 2 rakaat habis wudu itu." Namanya sholat apa ibu? Sholat sunnah wudu. Atau biasa para ulama bilang sholat sunnah tuhur. Jadi ibu-ibu kalau habis wudu di rumah boleh, Ustaz? Boleh. Pokoknya setiap habis wudu ibu sholat 2 rakaat. Inilah jadi penyebab Bilal, Nabi dengar suara terompahnya sendalnya di depan Nabi jalan di surga. Jadi orang yang wudu, lalu dia sholat habis wudu itu jadi penyebab masuk surga. Seperti Bilal. Oleh karenanya ibunda sekalian dan saudariku yang dimuliakan Allah, rajinlah wudu kemudian sholat. Iya ibu. Ibu nggak ada kerjaan di rumah, wudu. Sudah ada wudunya Ustaz. Nanti kita bahas lagi. Sunnah-sunnah wudu itu bagaimana? Salah satu sunnah wudu itu adalah mengulang wudu walaupun belum batal. Apalagi kita airnya banyak, maka boleh. Ini sunnah. Malah mendatangkan pahala, membersihkan hati, membersihkan badan. Jadi salah satu sunnah wudu itu ibu, kita berwudu walaupun wudu kita belum batal. Jadi ibu-ibu resah. Kan kadang ada tuh perempuan yang tiba-tiba datang resah di rumah. Apa nih, nggak tahu lah ya tiba-tiba. Maka ibu cepatlah wudu. Wudu habis itu ibu sholat. Apa? Sholat wudu. Nah itu nanti kita bahas pas kapan saja waktu wudu itu ada waktunya. Tentu nggak cukup waktu kita untuk membahas. Insya Allah di waktu yang lain kita bahas tentang kapan saja waktu berwudu. Itu salah satunya itu tadi, yakni ketika kita belum batal, walaupun ketika kita mau wudu walaupun belum batal. Ini sunnah. Makin rajin ibu makin. Jadi ternyata sholat sesudah wudu itu besar nian pahalanya, yakni
Surga. Ibu sudah sering dengar ini hadis, yakni pekerjaannya Bilal itu. Bilal itu ini salah satu dalil Bilal itu penghuni surga. Yakni Nabi ngecek ke Bilal, Bilal, aku dengar suara sendal kau di surga. Apa kerja yang kau lakukan? Aku wudhu, habis itu aku sholat. Nah, itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan wudhu. Mudah-mudahan dengan keutamaan wudhu, ibunda dan saudariku sekalian jadi semangat untuk berwudhu. Nanti ibu-ibu yang mencatat, lihat, oh ini, maka rajin wudhu di rumah. Insya Allah bermanfaat. Walaupun nggak sholat, misalnya, wudhu itu bermanfaat untuk kita, ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau kami wanita, Pak, Ya. bedaknya habis, Pak. Kalau rajin Ya, kan hukumnya hanya sunnah saja. Kalau ibu-ibu mau tadi dapat pahala yang kita sebutkan tadi, rajinlah berwudu. Ya, apalagi kalau misalnya suami ibu juga nggak komplain, kecuali kalau ini suruhnya berhias terus, bebedak terus, ya itu wajib mengikuti suami. Kau bedak terus kau, ya tidak apa-apa Pak, belikan bedaknya, tidak apa-apa. Wanita itu iya, nggak apa-apa, itu iya nggak apa-apa, itu wanita, apalagi untuk menyenangkan suami, untuk anak, nggak apa-apa. Nah, memang untuk surga itu harus repot. Untuk kita makan enak aja harus repot. Ibu masak seafood emangnya enak, harus dijepit oleh kepiting. Ya kan, makannya aja susah karena mahal. Nih, apalagi surga itu mahal. Nggak bisa, surga itu hanya dapat dengan goyang-goyang kaki. Jadi itu ibu, ayo susah nih, enggak. Wudhu itu mudah. Kalau di zaman Nabi iya susah. Karena kayak air kita kini, ya Allah, di kamar ada air. Jadi sebenarnya mudah. Kalau soal bedak yang apa, itu masing-masing kita. Kalau saya suka bedak Ustaz, dapat pahala juga selama untuk suami, bukan untuk orang lanang di pasar gitu. Apa semuanya itu bisa nilai ibadah. Kita bicara soal wudhu ini, yakni ini sunat saja. Kalau ibu ingin dapat pahala, karena memang setiap kita itu ibunda itu nggak bisa sama semuanya. Makanya pintu surga itu luas. Ada yang masuk surga karena rajin puasa, ada yang karena rajin sholat, ada karena tidak pernah iri sama orang, ada yang mudah berderma, ada yang ini rajin wudhu. Jadi maksud kita itu, ambillah pintu-pintu surga itu. Gak mungkin kita bisa ngamalin semuanya, ibunda. Saya tanya, ibunda bisa gak ngamalin semuanya? Jangankan itu, zikir aja siapa yang sanggup ngamalin seluruh zikir yang jumlahnya ratusan itu? Bu, ibunda, zikir itu ado galo. Bercermin, ada zikirnya, pakai baju, buka baju, mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, bersin, apalagi jalan daki, jalan nurun, masuk rumah, keluar rumah, apalagi ada galo, tergoda setan, ada galo zikirnya. Tidak ada yang sanggup gitu ngamalin, saya juga tidak sanggup. Nah, makanya ibadah itu sederhana. Sudah ibu ngamalin yang wajib. Apa itu yang wajib? Rukun Islam wajib. Itu juga sholat bagi yang mampu, puasa kalau mampu, zakat kalau mampu, haji kalau mampu. Kalau sholat nggak bisa tinggal, dilihat caranya kemampuan. Nah selebihnya itu hanya tambahan, betul. Bu Ustadz saya cuman sholat 5 waktu, saya taat sama suami, saya tidak mabuk, tidak ada dosa, masuk tidak saya surga? Masuk. Kita yang sunat-sunat itu ibu ngangkat derajat di surga itu saja. Maka saya katakan tadi, kita bicara wudhu ini agak siapa tahu dia nak berzakat, nak bersedekah, miskin, ya kan? Tidak sanggup tiap hari nak bersedekah 10.000, tidak sanggup. Dia wudhu itulah.
wudhu terus, niatnya wudhu. Nah, itu jalan masuk surga. Karena rahmat Allah itu luas, Ibu. Sampai ada sahabat yang masuk surga gara-gara apa, Ibu? Ada kisah itu. Sahabat Nabi, kata Nabi, sebentar lagi akan ada penghuni surga datang. Terkejut sahabat. Datanglah sahabat, satu orang sahabat. Dilihat oleh sahabat yang lain. Bagaimana ini bisa masuk surga? Lalu ada sahabat yang ngecek, cari apa? Ternyata sholatnya biasa, puasanya biasa, baca Qurannya biasa. Ditanya oleh sahabat itu, amal apa yang kau ganggu? Sampai ngapo? Nabi ngecek kau man. Kata sahabat itu apa? Aku tidak pernah iri kepada orang lain. Wah, lihat tuh, Bu. Jadi amal pintu surga itu banyak, Ibunda. Jadi amalkan yang wajib, kerjakan. Ya Ibunda ya, paham ya? Semoga bermanfaat insyaallah taala. Demikian cukup sampai di sini ya.